Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nian, kanti-kanti yang di rumah ko karena masih setia tetonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi edisi Minggu 10 November 2024. Ya nyala Rama, Apa tuh? juga lama sedap bersuara dah Rama. Iya. Apa kabar lagi kok? Saya alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah, Iya. senang dengan hati ya. Nah, tanggal 10 tadi kota Rama. Iya. Kita kok saya Napa ingat tuh? ada sesuatu yang kita rayakan kok tanggal 10 kok. Kenapa tuh? Tahu dak? Nggak tahu, Yo makanya saya nyela. nanya. Oh. Jadi tanggal 10 November kok Nah. diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ingat? Oh, lah ingat kan? pantas lah. Saya kok nengok di status kawan saya kok betek-teret. Oh, iya jadi pahlawan. benarnya. Jadi diperingati supaya kita kok bisa mengenang juga jasa para pahlawan Betul. kita yang memperjuangkan kemerdekaan kita dulu tuh Rama. Dan biasa Rama kalau memperingati Hari Pahlawan ngapa ibe? Buat status. Mbak status tadi ngucapin Iyo. tuh, belum kan gak buat juga. Jadi kan Iyo. memang sesuai perkembangan zaman ya. Kalau Betul. kini kok salah sikapnya buat status. Mungkin kalau pelajar yang di sekolah besok upacara bendera. Upacara, terus juga doakan para pahlawan tuh. Benar nyela. Cuma saya kok sedih. Kenapa? Apa ya, pahlawan dalam dompet saya kok ikut kabur juga. Rasanya duitnya yang ada gambar pahlawan tuh ya, Robi. Maksudnya kabur ke ATM kan? Iya. Oh. Nah, kita ada apa berita apa? Nah, iya banyak Riko berita menarik dan penting lainnya macam minggu sebelumnya selalu informasi yang penting dan menarik untuk kanti-kanti kita koha. Dan tahu kanti-kanti Bawaslu Tebo terima 3 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Nah, selanjutnya kanti-kanti masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran pilkada. Habis itu ada juga kabar terkait realisasi program makan bergizi gratis masih nunggu regulasi. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Kera Niliana Dan saya Rahmatul Uzma, Ikola Berkabar Jambi. selengkapnya. Nah, kabar pertama kok terkait dengan menuju pilkada lagi kanti-kanti di mana selama tahapan pilkada serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Tebo nerima 6 laporan dugaan pelanggaran. 3 diantaranya dugaan pelanggaran netralitas ASN. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tebo lan nerima 5 laporan dan sikok temuan dugaan pelanggaran pilkada serentak 2024. Dari laporan itu ada 3 dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ASN yang masih ditindaklanjuti. Bawaslu memanggil pihak terlapor dan pelapor untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Habis itu Bawaslu melakukan kajian kalau ditemui potensi pelanggaran ASN bakal diterusi ke Gakumdu. Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo Robinas mengatakan dari 3 dugaan pelanggaran netralitas ASN, 2 diantaranya adalah putusan. Habis itu sikok laporan masih dalam kajian sama tim. Laporan memang kemarin ada laporan dugaan ya atas oknum ASN sudah kami lakukan dan kami tindak lanjuti dan dilakukan klarifikasi atau pemanggilan pihak-pihak terkait baik terlapor, saksi dan hari ini terlapor dipanggil. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap pelapor sendiri, kemudian beberapa saksi, dan siang ini terlapor sudah kami lakukan klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Tebo terus melakukan pengawasan pada tahapan pilkada serentak lagi. Pihaknya bakal ningkati koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengawasan jalannya pilkada. Joko TPRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti-kanti Bawaslu Provinsi Jambi menemukan 19 ujaran kebencian selama 42 hari pelaksanaan kampanye calon kepala daerah. Tak cuma itu, Bawaslu juga menemukan 15 dugaan berita bohong selama tahapan kampanye pilkada serentak pada tahun 2024. Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan siber selama tahapan kampanye pilkada serentak 2024. Selama 42 hari pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota telah melakukan pengawasan 1.575 kegiatan kampanye yang terdiri dari 595 metode kampanye pertemuan terbatas, 909 metode kampanye pertemuan tatap muka, 3 debat publik dan 70 kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi sekaligus Kondi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Ari Juniarman mengatakan, hingga 30 Oktober 2024,
pihak menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, yaitu 19 ujaran kebencian dan 15 dugaan berita bohong, serta menemukan 2 konten yang mengandung ajakan pelanggaran pemilihan dan 1 dugaan ketidaknetralan ASN. Ari Juniarman menambahkan, per 5 November 2024, Bawaslu se-Provinsi Jambi telah menangani 38 dugaan pelanggaran dengan rincian 9 temuan dan 29 laporan. Temuan-temuan pelanggaran pilkada IKO telah diteruskan kepada pihak berwenang. Yogi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Muaro Jambi ganti-ganti di mana selama tahapan Pilkada 2024 Bawaslu-nya lanangani belasan kasus dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran dak netralnya kepala desa hingga tim pemenangan pasangan calon. Menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2024, ada 11 kasus dugaan pelanggaran pilkada yang ditangani Bawaslu Muaro Jambi. Data itu berasal dari 6 temuan, sikok laporan, dan ada 4 kasus dari informasi awal. Pimpinan Bawaslu Muaro Jambi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa LP Farsati yang mengatakan, dari belasan kasus itu, 7 diantaranya telah rampung, yakni 6 kasus dinyatakan dak pelanggaran dan cuma sikok kasus yang dinyatakan pelanggaran. Kasus ketidaknetralan oknum kepala desa itu lah sampaikan Bawaslu sama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi supaya bisa ditindaklanjuti. Sementara 4 kasus lainnya masih ditelusuri sama Bawaslu, baik itu dugaan pemasangan APK di tempat terlarang dan pengasihan hadiah lebih dari Rp1.000.000. Dilakukan oleh Panwascam. Jadi harapannya nanti kita lihat setelah penelusuran mereka akan memplenokan dan kita akan tahu jenis-jenis pelanggaran dilakukan. Apakah itu jenis administratif, pidana ataupun jenis TSM. Nanti akan, kalaupun pidana nanti akan kita tangani, kalau administratif mereka bisa menindaklanjuti. LP negasi selama proses pelaksanaan pilkada Bawaslu belum menemukan adanya pelanggaran yang masuk kategori terstruktur, sistematis dan masif. Kalau ada laporan masuk, Bawaslu negasi bakal proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih pula ke Tanjab Timur, ganti-ganti seorang ASN di Kabupaten Tanjab Timur dilaporkan karena diduga terlibat masuk dalam SK tim pemenangan salah sekok pasangan calon. Setelah memenuhi unsur, ASN tersebut akan direkomendasikan ke Bawaslu ke BKN guna ditindaklanjuti. Seorang aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Tanjung Jambu Timur diduga menabrak aturan netralitas pada Pilkada serentak tahun 2024. Saat itu, perkara ASN berinisial RAG lah direkomendasikan Bawaslu Tanjab Tim ke Badan Kepegawaian Negara BKN. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jambu Timur, Tarmuzi mengatakan, rekomendasi itu akan disampaikan secara resmi oleh Bawaslu ke BKN pada Senin 4 November 2024. Laporan RAG secara sah telah memenuhi unsur pelanggaran. ASN tersebut diketahui telah masuk ke dalam SK salah sekok paslon kepala daerah sejak 27 September lalu. Namun saat menjadi perbincangan publik pada 18 Oktober lalu, nama ASN tersebut berubah nama dan pihak tim pemenangan langsung melaporkan revisi ke SK KPU. Dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut awalnya merupakan temuan dari jajaran bawah, kemudian dikaji Bawaslu Kabupaten Tanjung Jambu Timur hingga dinyatakan melakukan pelanggaran netralitas pilkada. Keterlibatan ASN tersebut merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan Bapak Arslon Abdul yang kami dari Bawaslu mengetahui terkait pemberitaan itu netralitas atas nama Arslon Gani ini itu masuk dalam SK pemenangan dan ikut berkampanye. Terus di dalam penelusuran dan itu jadikan temuan dari Bawaslu dan hasil akhirnya yaitu atas nama ASN Bapak Arslon Abdul Ghani ini yaitu terkait dugaan pelanggaran pemilihannya yaitu terkait netralitas ASN. Tarmuzi mengatakan hingga saat itu pihak telah menerima 2 laporan resmi dugaan pelanggaran netralitas ASN selama masa tahapan kampanye. Cliff Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti wak-wak lagi lah kondangan tuh, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain nih. Di antaranya realisasi makan bergizi gratis masih nunggu regulasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Kita lanjut pula ke kabar selanjutnya terkait aparatur sipil negara Kabupaten Tebo diminta jaga netralitas dan stabilitas pilkada serentak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tebo bakal ngasih sanksi tegas kepada ASN yang langgar netralitas. Jelang pemungutan suara pilkada serentak 2024, pemerintah Kabupaten Tebo ingati aparatur sipil negara ASN supaya tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pilkada ataupun mihak ke salah sikok pasangan calon. PJ Bupati Tebo Faryal Adiputra mengatakan ASN harus jaga netralitas dan stabilitas selama pilkada serentak. Pihaknya bakal ngasih sanksi tegas untuk ASN yang kedapatan melanggar netralitas. Sejauh itu ada beberapa ASN yang diproses dan dijatuhi sanksi karena melanggar netralitas. Sanksi yang dikasih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Tebo juga bakal melakukan pengawasan dan pemantauan yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu dan KPU sehingga pilkada bisa berjalan aman dan damai di Kabupaten Tebo. Kami berusaha keras untuk selalu mengingatkan kepada seluruh, ini apalagi sekarang ini ada semua nih, seluruh kepala dinas, lurah, camat, ada sekadar ya. Jadi untuk selalu menjaga netralitas karena ini sangat rawan sekali, apalagi sekarang ini dengan digitalisasi, dengan handphone ini gampang sekali. Diharapkan ASN fokus pada peningkatan pelayanan dan pembangunan Kabupaten Tebo, sehingga mutu pelayanan ke masyarakat tetap terjaga dengan baik. Joko TPRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan tahapan pilkada yang bakal diselenggarakan pada 27 November tinggal menghitung hari. Bawaslu Kota Sungai Penuh imbau masyarakat biar ikut andil dalam mencegah terjadi pelanggaran selama tahapan pilkada serentak 2024 berlangsung. Bawaslu Kota Sungai Penuh tak henti mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan pelanggaran tahapan pilkada serentak. Koordif Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan berbagai larangan yang sering terjadi saat pilkada di Sungai Penuh yaitu pelanggaran netralitas ASN, pengurusan baliho, melakukan penghadangan bagi paslon yang telah memenuhi syarat untuk melakukan kampanye dan black campaign. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan adoi temuan pelanggaran tahapan kampanye harus melengkapi seluruh bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh. Kami dari Bawaslu Kota Sungai Penuh menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut ambil andil dalam partisipasi mengawasi pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024 ini. Salah satu perannya yaitu untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ada di tempat tinggalnya. Iin juga menambahkan segala bentuk pelanggaran tahapan pilkada serentak telah diatur dalam peraturan Bawaslu dan akan ditindaklanjuti jika semua bukti telah memenuhi syarat dan terbukti kebenarannya. Pahlan TVRI Jambi melaporkan. Pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman melakukan serangkaian pertemuan roadshow di Kabupaten Batanghari. Dalam roadshow-nya ganti-ganti di Kabupaten Batanghari, Sudirman imbau warga untuk gunakan hak pilihnya pada pilkada serentak, meskipun cuma ada pasangan calon tunggal. Berbagai persiapan terus dimaksimali pemerintah Provinsi Jambi untuk suksesi penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Salah sikoknya melakukan serangkaian pertemuan roadshow ke kabupaten kota. Sehabis roadshow ke Kabupaten Sarolangun, PJS Gubernur Jambi Sudirman melanjutkan roadshow-nya ke Kabupaten Batanghari. Sudirman mengatakan meski pilkada serentak di Kabupaten Batanghari diikuti pasangan calon tunggal, tapi hal itu diharapi tidak menyuruti semangat warga datang ke TPS untuk gunakan hak suaranya. Masyarakat terkait dengan calon-calon yang mendaftar. Tapi yang menjadi penting adalah bagi calon tunggal ini
Kami sesungguhnya berharap agar partisipasi pemilihnya bisa meningkat dibandingkan dengan pemilihan legislatif ya. Gunakan hak pilihnya secara baik, pilih menurut hati nurani. Sudirman nambahi untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi cuma diikuti calon tunggal. Status petana yang dipunyai calon tunggal dianggap sebagai faktor utama yang bikin orang tidak punya pesaing dalam pilkada serentak tahun 2024. Ada Juniawan, TVRI Jambi ngelaporkan. Berita selanjutnya kanti jelang Pilkada serentak tahun 2024, Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Pilkada serentak 2024 IKO. Meski beda pilihan, namun hal itu diklaim merupakan suatu yang wajar dalam proses demokrasi. Pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar 27 November mendatang menjadi tanggung jawab seluruh pihak dalam menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi usai menghadiri acara pertemuan dan pemantauan kesiapan Pilkada bersama unsur Forkomimda pada Senin kemarin. Rahmat Hasrofi mengimbau seluruh masyarakat dapat menjaga kondusivitas Pilkada serentak dengan tidak menciptakan isu-isu negatif yang dapat memicu konflik. Meski berbeda pilihan, namun hal itu diklaim merupakan suatu yang wajar dalam proses demokrasi. Rahmat Hasrofi berharap penyelenggara pemilu juga dapat melakukan evaluasi terhadap jajarannya dan memperbaiki kekeliruan yang terjadi pada pemilu 14 Februari lalu, agar persoalan yang sama tidak terulang kembali pada saat Pilkada serentak. Ada Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sortir dan lipat surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Batanghari kini telah mulai dilakukan KPU Batanghari. Pada proses itu, ganti-ganti KPU berharap petugas bisa benar-benar teliti untuk nyotel setiap lembar surat suara. Sehabis diterimanya surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari beberapa waktu kemarin, kini pihak KPU Batanghari mulai melakukan proses lipat dan sortir surat suara yang ditargeti berjalan selama 2 hari. Pada pelipatan, KPU melibati warga setempat dengan jumlah nyampe 112 orang yang dibagi 2 gelombang. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, sikok juru sortir surat suara dikasih tanggung jawab menyelesai 2.000 lembar surat suara Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Selama proses sortir berlangsung, pihak Bawaslu maupun KPU juga ngandil awasi jalannya sortir tersebut, guna mastiin proses sortir berjalan dengan baik. Kalau petugas sortir lebih kurang sama seperti kita sortir lipat pada pemilihan gubernur kemarin, kita melibatkan sekitar 112 orang. Cuman ada perbedaan jumlah suara per dusnya. Kalau gubernur kemarin satu dusnya isinya 2.000, kalau yang pilbub ini satu dusnya 6.000. Jadi kita bagi. Ahmad Halim berharap petugas sortir juga bisa bekerja sesuai ketentuan dan lebih teliti dalam melakukan sortir setiap lembar surat suara guna mastiin surat suara yang telah terlipat benar-benar layak digunakan. Ada Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Sungai Penuh siap memfasilitasi calon pemilih yang masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Sungai Penuh. KPU Kota Sungai Penuh bakal dirikan lokasi TPS khusus biar warga binaan dapat menyalurkan hak pilih. KPU Kota Sungai Penuh akan memfasilitasi warga binaan di Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh untuk menyalurkan hak suara pada 27 November mendatang. Hal itu dilakukan untuk memenuhi hak pilih bagi warga binaan meski sedang menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, KPU Kota Sungai Penuh bakal menerikan lokasi TPS khusus di Rutan Kota Sungai Penuh dan menjadikan pegawai Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh sebagai petugas penyelenggara pilkada. Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Jomiral Lestari mengatakan jumlah DPT di Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh mencapai 178 orang, di mana 81 orang di antaranya hanya mendapatkan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Karena di Sungai Penuh ada TPS lokasi khusus, yaitu di Rutan Kelas 2A Sungai Penuh ya. 2B lah. Di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh, itu ada 178
DPT, kemudian yang mendapat 1 surat suara untuk pemilihan gubernur itu ada 81 orang. Jumiran Lestari berharap pemungutan suara di lokasi TPS khusus berjalan aman dan lancar agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih meski berada di lembaga pemasyarakatan. Pahlan TV Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak masuk ke lambu dulu kanu saat menumpai kami masih bakal baik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara KPU fasilitasi calon pemilih di rutan kelas 2B. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Kalau tadi banyak kabar terkait dengan menuju Pilkada 2024, nah kita beralih pula ke kabar lainnya di mana pemerintah Provinsi Jambi resmi mengumumi hasil seleksi administrasi penerimaan P3K tahun 2024. Untuk pelamar P3K guru dari 2060 pelamar P3K yang daftar, 1.914 pelamar dinyatakan memenuhi syarat. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengumumi hasil seleksi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024. Dalam pengumuman Niko, ada ribuan peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat TMS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi, Henry Zal mengatakan, untuk pelamar P3K guru, dari 2.060 pelamar yang terdaftar, cuma 1.914 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 146 pelamar lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Untuk tenaga kesehatan, dari 88 pelamar, 59 orang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 29 pelamar lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Untuk formasi tenaga teknis, dari 3.172 pelamar, 2.412 pelamar dinyatakan memenuhi syarat, sementara 760 pelamar lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tidak lolosnya bahan pelamar pada seleksi administrasi P3K terjadi karena berbagai hal, mulai dari tidak melampiri ijazah, tidak masuk portofolio, sampai penggunaan materai yang tidak sesuai aturan. Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dikasih waktu untuk melakukan sanggahan kepada panitia seleksi daerah hingga kemarin 4 November 2024 lewat akun sistem seleksi CPNS nasional masing-masing pelamar. Itu dengan jumlah pelamar itu sebanyak 3.172 orang itu tenaga teknis, yang memenuhi syarat sebanyak 2.412 orang, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 760 orang. Terus pelamar dari guru itu sebanyak 2.060, yang memenuhi syarat sebanyak 1.914 orang, tidak memenuhi syarat sebanyak 146 orang. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi buka kuota penerimaan P3K tahun 2024 nyampe 1.536 formasi dengan dominasi formasi guru. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya Kadek-Kanti, Pemprov Jambi masih nunggu regulasi program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program makan bergizi gratis IKO secara nasional diupayakan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak. Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia akan mulai merealisasikan program pemberian makan bergizi gratis MBG kepada masyarakat. Program IKO merupakan inisiatif yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program makan bergizi gratis secara nasional diupayakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak. Selain dapat mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, program IKO juga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor UMKM. Program makan bergizi gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Program IKO akan diberikan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah-sekolah dan pesantren maupun bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui. Namun demikian, penerapan program tersebut di wilayah Provinsi Jambi masih akan terlebih dahulu menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
Pejabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengatakan, regulasi yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan program makan bergizi gratis menjadi bagian penting yang masih ditunggu oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut. Sudirman memastikan Pemprov Jambi siap untuk merealisasikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto Iko dalam upaya mewujudkan SDM yang berkualitas. Program pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden, ada pemberian makanan bergizi ya. Jadi kami akan ikut juga nanti menindaklanjuti. Namun demikian secara regulasi perlu diturunkan dalam bentuk petunjuk teknis ya. Jadi kami masih menunggu petunjuk teknis yang akan disiapkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi bahan tindak lanjut di daerah teramat khusus di Provinsi Jambi. Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dana senilai Rp71 triliun dalam rancangan APBN tahun 2025. Rini Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti, Badan Pusat Statistik nyatat persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tebo turun jadi 6,12%. Kedesiko dikarenakan meningkatnya perekonomian masyarakat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo nyatar persentase angka kemiskinan tahun 2024 turun jadi 6,12%. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya yang nyampe 6,46%. Kepala BPS Kabupaten Tebo, Edi Subagio mengatakan, kalau dihitung secara populasi angka kemiskinan nyampe 20.480 jiwa. Angka itu jadi angka terkecil penduduk miskin sehabis kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Bungo. Indikator turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tebo itu dipengaruhi pada peningkatan ekonomi di masyarakat. Salah satunya perbaikan harga pada beberapa komoditas pertanian. Diharapkan dengan kondisi itu bisa semakin membaik di masyarakat Kabupaten Tebo, sehingga angka kemiskinan bisa terus berkurang seiring membaiknya perekonomian warga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, adik-adik jangan nak beranjak dulu karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara musim kemarau bakal berlangsung hingga akhir November lagi. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih adik-adik karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, informasi selanjutnya adik-adik sebanyak 355 titik panas indikator kebakaran hutan dan lahan terdeteksi sepanjang periode Januari hingga akhir Oktober 2024. Terbanyak berada di Kecamatan Pauh dan Sarolangun. Kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun dari tahun ke tahun terus terjadi, meski penanggulangan bencana karhutla makin aktif dan agresif dilakukan tim gabungan dalam Satuan Tugas Satgas Karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Salahuddin Nopri mengatakan, kasus karhutla itu didominasi di 4 kecamatan dari 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun dengan tingkat kepercayaan hotspot terbagi menjadi 3 skala, yaitu skala rendah memiliki rentang 0 sampai 29 poin, skala sedang mulai dari 30 poin sampai 79 poin, dan skala tinggi dari 80 poin hingga 100 poin. Semakin tinggi tingkat kepercayaan hotspot, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan wilayah tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan dari ratusan titik panas tersebut. Hampir dipastikan 100% terjadi karhutla. Untuk Kabupaten Sarolangun sampai dari tahun sampai sekarang itu 355 hotspot. Yang banyak PAUD dengan air hitam. 4 kecamatan yang mendominasi PAUD air hitam Batilapan, Mendiangi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun memastikan untuk saat itu kondisi lapangan masih kondusif dengan aktif menggelar patroli gabungan. Sementara status siaga darurat karhutla masih berlangsung hingga tanggal 18 November mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
BPBD Sarolangun memprediksi musim kemarau di wilayah Kabupaten Sarolangun dan sekitarnya bakal berlangsung sampai akhir November lagi. Berbeda dari tahun sebelumnya, musim kemarau pada tahun ini cuma terjadi sekitar 6 bulan. Puncak musim kemarau dan awal musim hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun diprediksi bakal terjadi pada awal November 2024. Kepala Pelaksana BPBD Sarolangun, Salahuddin Nopri, mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG Sarolangun, peralihan musim kemarau ke hujan bakal terjadi pada November 2024. Pengaruh El Nino yang lagi terjadi dalam 2 pekan terakhir diprediksi berakhir secara bertahap. El Nino merupakan fenomena iklim yang bisa mempengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah yang menyebabkan kemarau dan cuaca ekstrim. Prediksi dari BMKG itu di November, mungkin akhir November sudah masuk lagi musim hujan. Tapi hujan masih ada. Salahuddin Nopri memprediksi musim kemarau pada tahun ini tidak terjadi secara signifikan macam tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini musim kemarau cuma terjadi sekitar 6 bulan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita lanjut ke Kabupaten Tebo. Ganti BPBD Kabupaten Tebo mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi. Seluruh peralatan dan personel siap diturunkan saat terjadi bencana banjir maupun longsor. Memasuki puncak musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tebo mulai mempersiapkan diri baik dari peralatan maupun personel. Hal itu bentuk dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir dan longsor atau bencana hidrometeorologi. Pemeriksaan peralatan telah dilakukan baik dari perahu karet, kapal cepat, mobil dan peralatan lainnya. PHE juga akan menyerahkan bantuan bahan pokok bagi masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo, Ahmad Roni, mengatakan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan September hingga Desember, hingga potensi banjir dan tanah longsor dapat terjadi. Antisipasi bencana hidrometeorologi, kami juga sudah mendapat surat edaran dari BMKG Jambi, intinya bahwa puncak dari musim hujan itu diperkirakan bulan November dan Desember. Artinya kalau untuk antisipasi ada 3 hal saya pikir. Pertama dari sisi peralatan, dari sisi peralatan, kemudian yang kedua dari sisi personil, yang ketiga dari sisi himbauan sosialisasi ke masyarakat lah. BPBD juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan longsor agar saat terjadi bencana tidak menimbulkan korban jiwa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kita tahu kan kalau Kerinci salah cikok juga jadi lumbung padi di Provinsi Jambi. Nah, meskipun cuaca ekstrim, tapi harga beras di Kabupaten Kerinci kini masih tetap stabil. Hal itu karena pada masa panen, petani dilakukan dengan bervariasi, sehingga persediaan gabah tercukupi dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski cuaca ekstrim sering mempengaruhi hasil panen di banyak daerah, tapi di Kabupaten Kerinci, harga beras masih tetap dalam kondisi stabil. Hal itu dikarenakan pola panen petani sawah yang bervariasi atau tidak seragam, sehingga selalu ada suplai gabah yang berkelanjutan dari para petani. Dengan adanya rotasi waktu panen, persediaan gabah tetap terjaga dan ketersediaan beras di pasar lokal juga nyukupi. Para tanamiko membantu menjaga stabilitas harga beras dan nyegah terjadinya kenaikan harga yang signifikan karena kelangkaan. Salah seorang pemilik penggilingan padi Walhadi yang sekaligus pedagang beras di Desa Dusun Baru, Siulak, Kabupaten Kerinci mengatakan, meskipun cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Kerinci, tapi harga beras masih tetap stabil, yakni berada di kisaran Rp13.000 per kilogramnya. Walaupun cuaca agak mendung, saat ini harga beras tetap stabil. Harga beras itu padi unggul. Maksimal itu satu kaleng itu 200.000. Setiap 2 bulan itu kita wajib ada panen. Dengan harga yang relatif stabil bisa menjadi indikator kalau pasokan beras di daerah Kabupaten Kerinci masih tetap terjaga, sehingga warga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya kenaikan harga yang signifikan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, ganti-ganti jangan nak kemana-mana dulu, tunda dulu nonton Kabar Jambi, karena bisa nak lewat Iko kami masih bakal baik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 6 orang ditetapkan tersangka kasus penjualan BBM bersubsidi ilegal. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kadek-Kanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, kita masuk ke berita selanjutnya Kadek-Kanti. Ruas jalan kabupaten di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah rusak berat. Kerusakan jalan yang telah terjadi sejak awal tahun 2024 iko hingga kini tidak kunjung dibaiki. Masyarakat Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo mengeluhkan kerusakan jalan di desa ini. Ruas jalan kabupaten yang rusak sejak awal tahun 2024 iko hingga kini tidak kunjung diperbaiki. Kerusakan jalan yang menghubungkan Desa Sungai Alai menuju Rimbo Bujang iko menghambat lalu perekonomian masyarakat. Warga Desa Sungai Alai, Mariana mengatakan, selain menghambat aktivitas masyarakat, kerusakan jalan tersebut juga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam 1 tahun inilah, yang kemarin awal tahun sampai ini. Ini belum dibaik-baikin Bu ya? Pernah dulu cuma ditempel gitu. Ditempel Bu ya? Enggak di aspal keseluruhan Bu ya? Enggak, cuma ditempel pakai aspal gitu kan. Cuma yang lobang-lobang gitu aja. Ganggu gitu enggak Bu ini Bu? Ya jelas ganggu lah, itu kan biasanya kendaraan kan ngebut-ngebut, jalannya lurus. Jadi ada yang kecelakaan juga. Meski sebelumnya telah diperbaiki, namun tidak berlangsung lama. Mariana dan warga desa lainnya berharap agar pemerintah Kabupaten Tebo segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut karena menjadi akses utama masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Lumayan juga kerusakan tadi ramai ya, semoga jalan tadi itu cepat dibaiki karena tadi pertama akses jalan utama susah kalau kanti-kanti kita kok nak mungkin ke desa lain, kabupaten lain ngelewatin jalan tuh kan, apalagi untuk ngangkut hasil pertanian dan perkebunan. Ngambat ekonomi. Iya benarnya lah, kalau misalnya terhambat tadi untuk nyaluri hasil pertaniannya kan terganggu juga ekonomi warga di situ, juga berdampak kaki ke pendapatan daerah. Jadi berefek domino kalau kata orang tuh kan, nasi kok berdampaknya panjang. Habis juga kok kata Ayu tadi tuh karena jalannya lurus, kita kok mikirnya jalannya elok, ternyata ada lubang, bisa kecelakaan. Ngeri. Kita juga lah imbauan untuk kita kok untuk berkendara hati-hati juga, jangan ngebut. Takut tadi macam tuh mungkin kita belum pernah lewat jalan tuh dak ya. Rasa lurus tuh aman. Tahu ada lubang, belum apa lubang. Kalaupun apa lubang tetap hati-hati juga. Jangan lupa sih kok pakai lem. Betul. Nah, kita ke kabar lainnya, kanti-kanti di mana Polda Jambi menetapi 6 orang sebagai tersangka dalam kasus penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Keenam tersangka itu punya peran masing-masing dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Keenam tersangka kasus penjualan BBM bersubsidi ilegal tersebut yakni AL dan AY, sopir dan kornet mobil tangki Pertamina PT Al-Nusa Petrofil, NF sopir pengganti, LD penghubung antara penjual dan pembeli, dan DS dan JA pembeli. Dari hasil pemeriksaan keenam tersangka, aktivitas jual beli BBM bersubsidi berlangsung selama setahun. Setiap melakukan transaksi, sopir dan kornet sopir nuruni 5 jerigen BBM bersubsidi dengan masing-masing jerigen berkapasitas 35 liter. Sejerigen BBM bersubsidi dijual seharga Rp250.000 kepada DS dan JA. DS dan JA merupakan pembeli yang dikenali kepada sopir truk tangki Samo LD. Dan yang perlu diketahui, JNA ini menutupi kedoknya dengan yang bersangkutan membuka agen LPG. Jadi begitu kita lakukan penggeledahan di sana, kita masuk, ternyata situ adalah agen LPG. Kemudian kita ke belakang rumah lagi, dan di pekarangan ternyata menyimpan beberapa BBM ini, sebagian yang di depan rekan-rekan ini sebagian BBM yang ada. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Ay, ganti ya sayanya lah dapat kerjaan, elok ngapolah bikin hal ilegal pula. Terus sih bela kerjaan tu lah dapat jadi supir tadi tu kan, kerja baik-baik elok tu jadi kena ilegal, kena masuk penjara tadi. Duit juga belum tentu halal, ilegal tadi tu. Ilegal. Yang resmi-resmi Benar, apalagi lah nak elok kita kerjakan lah kayak macam kita berita berkabar, kita kasih berita untuk kabar kanti-kanti kita fokus kerjaan, jangan mikir hal-hal yang negatif yang lain. Karena untuk nampak tadi kena korong yang di ilegal itu seberapa kan yang diambil tu. Dampaknya ke depan, belum lagi bikin malu keluarga juga. Anak bini sia benar, mungkin pertama alasan kau anak bini. Cuma kalau awal masuk penjara tu, siapa lagi nak ngurus keluarga macam tu. Dah lah, nasib lah jadi bobo atau orang tu kan untuk pelajaran kita semuanya. Betul. Nah, kita beralih pula kanti-kanti ke berita selanjutnya. 4 orang terpidana kasus narkoba lah diponis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Sepanjang tahun 2024 iko, hukuman maksimal diberikan sebagai tindakan tegas Majelis Hakim untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan hukuman mati kepada 4 orang pidana kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Keempat orang terpidana itu diantaranya Sukardi dan Asril, kurir narkoba seberat 10 kg sabu yang diungkap BNN Provinsi Jambi serta Afiful Akbar alias Apip dan Pani Susianto alias Adit yang turut dihukum mati oleh Majelis Hakim terkait peredaran sabu seberat 52 kg yang diungkap di Polresta Jambi. Selain itu, Pengadilan Negeri Jambi juga turut menjatuhi 1 orang terpidana narkoba dengan hukuman seumur hidup atas nama Dery Saputra. Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suwarjo, mengatakan keempat orang terpidana tersebut diponis hukuman mati oleh Majelis Hakim sebagai bukti keseriusan Pengadilan Negeri Jambi untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Hukuman maksimal iko diberikan sesuai dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal mati, seumur hidup atau 20 tahun kurungan penjara. Untuk pengedar narkoba yang dampaknya memang luas ya, besar karena peredaran narkotikanya yang cukup besar juga. Saya lihat pertimbangannya majelis seperti itu. Jadi karena narkotika ini kan termasuk tindak pidana yang berat, kemudian saat ini juga pemerintah lagi sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika. Terdakwa ini juga ada yang sudah pernah dihukum. Jadi itulah majelis menjatuhkan putusan yang dipandang sesuai dengan perbuatan terdakwa tadi. Diharapkan dengan hukuman maksimal kepada para terpidana narkoba menjadi perhatian bagi seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi, dikarenakan tidak ada tempat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi yang dapat merusak generasi bangsa. Asal TVRI Jambi melaporkan. Mantap nyela tindak tegas dari Majelis Hakim tadi tu untuk ngasih hukuman maksimal sampai ada penjara seumur hidup. Karena emang narkoba tu bisa merusak generasi bangsa. Pertama kayak mungkin nyecep-nyecep, ujung-ujung tu kan bisa bikin kecanduan. Lagi tu lah merepek pula ke orang lain. Enak kecanduan itu kalau kecanduan itu berkabar Jambi, tidak apa-apa. Kalau kecanduan nonton narkoba jangan. Apalagi kan harga juga mahal. Saya dengar tidak dikit tu mahal lah. Nyari duit kita kan tak tahu kalau kecanduan tu segala hal dihalali, yang haram jadi halal. Betul. Bisa jadi kriminalitas lagi. Dan nampak itu. Terus kecanduan tadi tu bisa mengandung emosi kita juga dengan perilaku kita ke keluarga. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan namanya narkoba tu jauh lah. Apalagi kalau sanksi pidana tadi tu sampai seumur hidup. Nak dikurung seumur hidup, tak bisa nonton berkabar Jambi kali. Lingkup kami kau. Iya, dan tadi kita lah banyak juga ya ramai ya kabar-kabar. Pertama di segmen 1-2 tadi terkait dengan menuju Pilkada serentak 2024. Sekarang tanggal 10, kita nyoblos lagi tanggal 27, 17 hari lagi. Benar tak ya? Betul lah rupiah kanti-kanti. Nah, cuman kanti-kanti apa lagi sebelumnya itu udah ada juga pasti nonton debat publik untuk kemarin tu lah nonton nak kanti-kanti. Kalau belum bisa nonton tayang ulang di YouTube TVRI Jambi. Ada tuh kami nayangi dak yo. Nah, jadi di situ kita bisa tengok visi misi calon yang bakal memimpin daerah lagi. Bisa ditengok dari situ
YouTube. Kayaknya yang mana yang cocok. Benar Nian lah. Habis itu tadi ada juga terkait dengan musim yang sekarang kau udah ada tentu kan, hati-hati untuk kanti-kanti yang mungkin tinggal di daerah yang pinggir sungai, jadi banjir ataupun longsor, tak ramai yo. Dan kita bersyukur juga kayak tadi walaupun cuaca lagi tak tentu di Kabupaten Kerinci itu persediaan padinya masih aman. Nah, habis itu dicontoh untuk kanti-kanti kita yang mungkin petani padi. Jadi orang kok nanam padinya tuh bervariasi. Jadi misalnya lagi musim kok terganggu, terdampak, tak semuanya terdampak. Karena beda-beda beda-beda masa tanamnya. Saya pengen juga lah tanam padi. Cuma datik lahannya. Saya dengar-dengar ramah ada 2 hektar tanah. Payolah itu nanam ada lambe. Nah, itu kan banyak tadi informasi kita kari Korama. Nah, kita berjumpa pula hari Minggu depan. Betul. Benar, di hari Minggu juga ya. Jam 2 sampai jam 3 siang. Ganti-ganti catat, ingat. Pokoknya hari Minggu nonton Berkabar Jambi wajibnya. Jangan tidur jam 2 tuh. Iya, nonton kami. Nah, ganti-ganti demikianlah Berkabar Jambi hari ko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Kaniliana. Saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.